Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sarul Ardiansyah, program studi Teknik Mesin UKRIS. Kali ini aku akan menjelaskan artikel tentang pencetakan 3D logam dalam proses manufaktur. Abstrak. Secara umum, 3D printing adalah metode terkenal untuk menghasilkan objek 3 dimensi. Awalnya, teknologi ini digunakan untuk membuat benda kecil dari plastik dan hanya cocok untuk prototipe sederhana. Namun, seiring perkembangan teknologi, printer 3D kini mampu mencetak logam dengan presisi tinggi dan biaya yang jauh lebih efisien. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyoroti peran penting pencetakan 3D logam dalam memenuhi kebutuhan produksi skala kecil hingga menengah. Selain itu, artikel ini juga membahas teknik-teknik utama dalam pencetakan logam, tantangan yang dihadapi, serta beberapa saran pengembangan metode baru, terutama kombinasi antara proses adiktif dan subtraktif dalam sistem manufaktur modern. Pendahuluan. 3D printing termasuk dalam kategori adiktif manufaktur, atau dalam bahasa Indonesia disebut manufaktur adiktif. Teknologi ini bekerja dengan prinsip penumpuk lapisan material secara bertahap hingga terbentuk objek 3 dimensi yang utuh. Dulu, 3D printing hanya digunakan untuk membuat prototipe cepat agar proses desain dengan pengujian produk bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, sekarang penerapannya sudah jauh lebih luas, mulai dari pembuatan alat-alat mekanik secara industri hingga suku cadang siap pakai. Inilah yang membuat 3D printing berkembang dari sekedar alat bantu desain menjadi teknologi manufaktur sesungguhnya. Salah satu keunggulan besar dari teknologi ini adalah kemampuan untuk mengurangi limbah material dan biaya produksi. Hal ini sangat penting, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Proses pencetakan 3D mungkin membuat komponen tanpa perlu cetakan atau perakitan yang rumit. Selain itu, waktu produksi bisa jauh lebih cepat dari tahap desain hingga siap digunakan. Teknologi ini kini digunakan secara luas berbagai sektor seperti otomotif, kedirgantaraan, dan bidang medis karena mampu menghasilkan suku cadang dengan penuh kompleks, presisi tinggi, dan daya tahan yang kuat. Metode penelitian pengelasan 3D. Dalam artikel ini, fokus penelitian ada pada pencetakan 3D berbasis logam yang menggunakan prinsip pengelasan 3D atau 3D welding. Berbeda dengan pengelasan konvensional, hanya menyambung dua bagian logam. Pengelasan 3D justru membangun bentuk logam baru lapis demi lapis menggunakan sumber panas seperti laser atau electron beam. Terdapat dua teknik utama yang digunakan, yaitu powder bed fusion (PBF) dan directive energy deposition (DED). Bahan logam bisa berupa serbuk halus (powder) atau kawat logam (wire) yang dilelehkan secara selektif. Teknologi ini bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki suku cadang yang rusak, bukan hanya pencetakan komponen baru.
Dengan cara ini, perusahaan bisa menghemat biaya sekaligus meningkatkan umur pakai komponen logam. Teknologi dan perkembangannya. Beberapa metode 3D printing logam yang berpopuler antara lain powder bed fusion (PBF) yang terkenal dengan akurasi tinggi hingga 0,02 mm. Kedua, direktur energi deposition (DED) yang unggul dalam efisiensi dan kecepatan. Ketiga, serta sebagai teknik pengelasan seperti TIG, MIG, laser welding, dan plasma arc. Salah satu teknologi yang banyak dikembangkan saat ini adalah Direct Arc Additive Manufacture (WAAM). WAAM mampu menghasilkan komponen logam besar dengan biaya bahan baku yang rendah dan efisiensi energi yang tinggi. Inilah alasan mengapa metode ini banyak digunakan untuk aplikasi di sektor industri berat seperti pesawat terbang dan konstruksi. Hasil dan pembahasan. Tantangan teknologi. Meskipun menjanjikan, 3D printing logam masih memiliki banyak tantangan teknis. Salah satunya adalah pemilihan material. Tidak semua logam cocok untuk proses aditif karena perbedaan sifat mekaniknya. Selain itu, muncul juga catatan pada hasil cetakan, seperti porositas, retakan, dan struktur mikro yang tidak seragam. Produk yang dihasilkan seringkali memiliki permukaan kasar dan dimensi yang kurang presisi, sehingga masih memerlukan proses pasca pengolahan seperti penggilingan atau perlakuan panas. Masalah lain adalah biaya peralatan dan tingkat kompleksitas desain mesin yang cukup tinggi. Hasil dan pembahasan. Solusi kombinasi proses. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa peneliti mengusulkan kombinasi antar proses aktif dan subtraktif yang terkenal dengan istilah hybrid manufaktur. Misalnya, pengelasan 3D dapat dikombinasikan dengan proses penggilingan (milling) untuk memperbaiki akurasi dan kualitas permukaan. Pendekatan ini memungkinkan sistem manufaktur bekerja lebih fleksibel. 3D printing digunakan untuk membangun bentuk utama, sedangkan milling digunakan untuk merapikan dan memperkuat hasil akhirnya. Dengan cara ini, produk logam yang dihasilkan menjadi lebih kuat, presisi, dan siap pakai tanpa banyak proses tambahan. Saran dan pengembangan lanjutan. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggabungkan pencetakan 3D dengan proses penempangan forging. Proses penempangan mampu meningkatkan kekuatan dan ketahanan logam karena melibatkan deformasi besar pada suhu tinggi. Selain itu, proses ini juga lebih cepat dibanding pemesinan, hingga cocok untuk produksi massal. Melalui penggabungan ini, bentuk awal komponen dapat dicetak dengan 3D printing, kemudian diperkuat melalui penampakan. Namun tentu saja, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam mengenai material keras dan bentuk geometri yang kompleks. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pencetakan 3D logam merupakan salah satu teknologi manufaktur paling menjanjikan di era industri modern saat ini. Teknologi ini memungkinkan produksi komponen logam dalam bentuk rumit, waktu cepat, dan efisiensi tinggi. Namun, tantangan seperti pemilihan material,
cat hasil cetakan dan kebutuhan pasca pengelolaan masih menjadi fokus penelitian. Kombinasi antara proses additif dan subtraktif seperti penggilingan dan penampakan menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas hasil akhir. Dengan terus dikembangkan teknologi ini, pencetakan 3D logam berpotensi menjadi pilar utama manufaktur masa depan, terutama di sektor otomotif, kedirgantaraan, dan medis. Daftar pusaka berikut beberapa sumber utama yang menjadi acuan penelitian ini. Buffer et al. dalam 2011 Rapid Protocol Journal, Protocol et al. dalam 2011 International Journal Protection Research. 3. Korcel et al. 2014 Detektif Manufaktur Review. Wang et al. 2007 Metal 3D Printing Teknologi. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya perkembangan teknologi 3D printing logam dalam industri modern. Solver, salam solidarity and forever. Terima kasih.